Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menyampaikan aksi nyata terkait dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Wendra Bagasaputra, CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Kawunganten Cilacap. Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran saya masih banyak kekurangan. Yang pertama, pembelajaran saya masih terpusat pada guru dengan model seringnya demonstrasi atau ceramah, kurang memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif. Maka dari itu perlu langkah konkret untuk menerapkan pendekatan yang menginspirasi sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara menghamba pada murid. Pendekatan ini menuntut guru untuk memahami, menghormati, dan mendukung perkembangan holistik siswa serta menyediakan lingkungan yang memungkinkan serta mereka berkembang secara optimal. Pentingnya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menyesuaikan pembelajaran dengan lingkungan fisik dan sosial siswa. Kodrat zaman mengintegrasikan kurikulum perkembangan zaman dan teknologi. Pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan potensi setiap peserta didik. Ide gagasan saya, yang pertama, pada fase pertama saya menganalisa kebutuhan siswa dan kebutuhan dunia industri. Karena saya mengajar di dunia SMK, berarti saya harus mengetahui kaitannya dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja. Yang kedua adalah mengubah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tahap 3 adalah melakukan penilaian selama proses pembelajaran dan tidak hanya fokus pada nilai saja. Praktik baik aksi nyata. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama adalah perencanaan. Dengan yang saya lakukan adalah berdiskusi. Berdiskusi yang pertama, saya mengadakan diskusi dengan industri, mengundang praktisi industri langsung untuk datang ke sekolah sehingga dapat menentukan kebutuhan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja seperti apa, sehingga dalam proses pendidikan kita menyesuaikan apa yang mereka butuhkan. Kemudian berdiskusi kedua, yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat ya, untuk menentukan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter peserta didik. Dalam pelaksanaannya, satu, memulai pelajaran. Untuk semangat siswa, biasanya saya mulai dengan yel-yel penyemangat, kemudian menyampaikan pembelajaran sebagai upaya menjelaskan tentang garis besar capaian pembelajaran yang akan diraih. Kemudian proses pembelajaran sebagai upaya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dimulai dengan membentuk kelompok. Pada proyek pembuatan video, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok di mana siswa memilih tugas atau role-nya masing-masing sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalnya ada sutradara, kameramen, editor, dan lain sebagainya. Siswa akan melakukan diskusi, menentukan cerita apa yang akan dibuat dalam film yang akan mereka produksi secara kelompok. Kemudian siswa mempresentasikan cerita film kelompoknya masing-masing di depan. Refleksi. Dampak positif yang saya rasakan atau yang saya tanya ke siswa, yang pertama adalah siswa terlihat lebih antusias dengan menentukan perannya sendiri di kelompok sesuai bakat dan minatnya. Yang kedua adalah kelas lebih hidup dengan adanya diskusi masing-masing kelompok. Yang ketiga adalah pembelajaran memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu komputer. Tantangan dan solusinya adalah satu, masih ada siswa yang tidak aktif saat kegiatan diskusi kelompok dan cenderung mengandalkan teman. Kedua, masih ada peserta didik malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusinya adalah satu, membimbing peserta didik secara personal agar ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang kedua adalah melatih dan membiasakan peserta didik berani berbicara di depan kelas.
Baik, cukup sekian video aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait pembelajaran di modul 1.1. Terima kasih, saya Windra Bagasa Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.